Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita lanjut ke belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Malika. Berdoa dimulai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Jadi hadir semua? Ya, coba kita periksa kerapian terlebih dahulu. Ayo berdiri. Sudah rapi semua? Nah, masukkan yang belum rapi. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Coba lihat kiri kanan bawah, ada sampah tidak? Sebelumnya masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Tidak boleh mengobrol saat belajar. Terus? Tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Terus? Tidak boleh tidur. Boleh tidur juga saat belajar. Oke, ayo kita nyanyi lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Bergembira semua.
kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Gimana sobat pelajar? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan proses siklus air. Oke, jadi hari ini kita akan belajar definisi siklus air, proses siklus air atau tahapan-tahapan siklus air, dampak positifnya dan dampak negatifnya keberlangsungan siklus air untuk manusia. Definisi siklus air. Kalian coba baca, bertegak. Tegak. Definisi siklus air. Siklus air adalah proses pergerakan atau perputaran air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus-menerus. Siklus air biasanya juga disebut siklus hidrologi. Oke, jadi siklus air itu adalah proses pergerakan atau perputaran air. Jadi mengapa air itu tidak akan habis? Karena mengalami perputaran. Proses siklus air ada berapa? 5. Apa saja? Evaporasi, presipitasi, kondensasi, presipitasi. Oke. Sekarang kita akan menjelaskan proses evaporasi. Proses evaporasi itu adalah proses menguapnya air tetapi melalui badan air. Bisa laut, bisa danau, bisa sungai, bisa rawa, dan lainnya. Dia tuh menguapnya melalui badan air. Nah, sekarang sedangkan yang transpirasi. Transpirasi itu sama seperti evaporasi, penguapan, tetapi dilakukan oleh tumbuhan. Dengan bantuan apa? Sinar matahari. Sekarang proses presipitasi. Apa proses presipitasi? Proses presipitasi atau hujan adalah proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Presipitasi ini produk dari kondensasi. Kalau kondensasi sudah penuh, tidak muat lagi untuk menampung air, maka airnya akan jatuh ke bumi. Biasa dinamakan hujan. Sekarang yang terakhir proses apa? Filtrasi.
Jadi ada berapa kegiatan yang berdampak positif? 8. Yang pertama, membuat resapan air, lakukan penanaman pohon. Jadi kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Kalau kita menebang pohon secara liar, akan terjadi apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh juga membuang sampah ke sungai, akan menyumbat aliran. Coba sekarang Alfian baca. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air antara lain membagi pohon di lautan secara liar, pencemaran air laut misalnya oleh tumpahan minyak dari tumpahan kilang. 3. Pembangunan daerah perkotaan yang mengakibatkan menyempitnya lahan hijau. Zidan. 4. Membuang limbah sembarangan ke sungai. 5. Berlebihan menggunakan bahan sekali pakai. 6. Membakar hutan. 7. Menggunakan zat kimia seperti pestisida yang tidak ramah lingkungan. 8. Membuang sampah sembarangan. Oke. Apa yang terjadi jika kita menebangi pohon secara liar? Banjir. Kalau kita membakar hutan, hutan akan menjadi gundul. Apa yang terjadi? Panas dan juga bisa banjir karena tidak ada resapan air. Sekarang Ibu ada media, coba perhatikan medianya. Ke sini semua. Bisa terlihat? Bisa. Oke. Nah, Ibu taruh sini. Oke, Ibu akan menjelaskan cara penggunaannya. Di sini ada 5 tahapan proses tadi. Yang pertama tadi apa? Evaporasi dengan transpirasi. Di sini ada evaporasi dan transpirasi. Terus ada kondensasi dan ada presipitasi serta infiltrasi. Nah, proses evaporasi dan transpirasi itu proses menguapnya air. Jadi di sini ada air laut, nanti akan menguap dengan bantuan sinar matahari. Oke, lanjut ke kondensasi. Kondensasi tadi apa? Pengembunan. Lanjut presipitasi. Nah, ada air hujan. Kalau sudah terjadi kondensasi atau pengembunan, titik-titik air itu akan jatuh ke bumi. Dilanjutkan dengan proses apa? Infiltrasi, yaitu meresapnya air melalui pori-pori. Sudah bisa terlihat? Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu siklus air. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses pertukaran air yang membentuk menjadi bumi dan
Ya, proses warm up-nya tumbuhan dengan bantuan apa? Dengan matahari. Oke. Kasih jempol dulu untuk semua yang bisa jawab. Ingat, lihat dulu. Jempol, jempol, keren. Bisa? Satu, dua, tiga. Jempol, jempol, keren. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Miss akan bagi kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5.
Sambil tunggu yang belum. Oke, sambil mendengarkan temannya, kalian yang belum kerjakan. Paham? Paham? Oke, boleh presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Yang pertama ini ada eksplorasi, kombinasi, Terus yang nomor 2, kalian mengerjakan apa? menggambar, Menggambar. Di situ ada gambar apa saja? evaluasi, konspirasi, kondensasi, presentasi, interpretasi. Oke, boleh dihitung. Boleh dihitung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempol dulu ya. Jempol, jempol, keren. Azim, kumpulkan SKPD-nya ke depan. Sekarang Ima akan membagikan soal kerjakan. Sudah dapat semua? Nah, boleh diisi nama, kelas sama pelajarannya ya. Ya, kumpullah. Sudah semua? Sudah semua? Tadi kita belajar apa? Apa lagi? Siklus air. Terus apa lagi? Tahapan proses perputaran air. Terus tindakan negatif dan positif. Proses tahapan siklus air ada berapa, Ozil? Ozil, ada berapa? 5. Sebutkan, Hanif. Evaporasi, kondensasi, presipitasasi, respirasi, sama Oke. Ibu mau nanya ke kalian semua. Apakah tadi belajarnya sudah paham? Sudah paham semua? Ada yang sulit tidak? Benar, tidak ada yang sulit. Pembelajaran kita cukup
Pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Besok kita